Sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah masih terendam banjir sejak beberapa pekan terakhir. Aktivitas warga terganggu dan langsung saja kami segera berbincang dengan Dimas Novian Hartono, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah. Selamat siang Mas Dimas, salam sehat selalu. Selamat siang Mas, salam sehat juga untuk kita semua. Ya baik Mas Dimas, langsung saja bagaimana data Walhi melihat analisa banjir yang berkepanjangan sejauh ini? Ya, kalau kami melihat dari apa yang terjadi saat ini di Palangkaraya dan di wilayah lainnya di Kalimantan Tengah, banjir ini udah lebih dari 3 pekan sehingga menyebabkan permasalahan apa yang harus dilihat. Nah, kalau kita melihat berdasarkan tutupan hutan yang sudah sangat parah menghilang di Kalteng, banjir ini merupakan karena rusaknya lingkungan kita, karena rusaknya hutan-hutan kita di Kalimantan Tengah. Kalau ngecek data tahun 90 hingga saat ini 2020, di seluruh daerah aliran sungai di Kalimantan Tengah itu tutupan hutannya masih sangat baik di tahun 90. Rata-rata tutupannya mencapai 87% dan minimal 63%. Sedangkan di tahun 2020 tutupan hutan atau di daerah aliran sungai ini minimal sudah mencapai angka 19%. Dan penurunan ini sudah sangat drastis sekali ya dalam periode beberapa puluh tahun itu. Ini yang harus segera diperbaiki. Karena ketika tutupan hutan di sekitar wilayah das ini rusak, maka ketika intensitas hujan yang tinggi, debit air meninggi, akhirnya sungai tidak mampu lagi menampung dan meluap menjadi banjir seperti ini. Seperti itu, Mas. Ya, Mas Dimas, kalau lihat dari kawasan hutan di Kalimantan Tengah yang saat ini beralih fungsi, itu secara total sendiri berapa persen ya, Mas ya? Dengan luas Kalimantan Tengah yang mencapai 15,3 juta hektar, 80% sudah ada perizinan baik untuk sektor perindustrian, kehutanan, perkebunan maupun pertambangan, baik yang secara legal maupun ilegal. Oke, nah secara ilegal sendiri, catatan dari Walhi seperti apa? Ya, kalau di ilegal sendiri sebenarnya kan spot-spot yang terpisah ya, tapi yang sangat besar adalah perizinan yang secara legal yang menyebabkan rusaknya kondisi hutan di Kalimantan Tengah. Nah, ini yang perlu dilakukan review perizinan dan evaluasi perizinan yang saat ini menjadi sangat penting. Di sisi lain juga harus dilakukan audit terhadap kondisi lingkungan, melihat sejauh mana daya tampung maupun daya dukungnya hutan-hutan atau lingkungan kita yang ada di Kalimantan Tengah ini. Berarti yang patut disoroti adalah justru yang legalnya, berarti perizinannya yang telah diakui begitu ya, Mas Dimas ya? Oke. Dua-duanya perlu disoroti ya, baik itu yang legal maupun ilegal. Tetapi secara masif rusaknya kondisi hutan di Kalteng karena adanya perizinan yang sebenarnya legal, tapi ya mereka tidak melihat kondisi lingkungan di daerah seperti apa gitu, menyebabkan akhirnya menjadi rusak. Contoh misalnya Kalteng yang mayoritas di bawah wilayah hilir yang merupakan adalah wilayah gambut seluas 2,7 juta hektar, realitanya pun tidak menampung debit air yang tinggi karena gambut ini ketika musim penghujan mampu menyerap air yang sangat besar. Tiap tahun diberikan izin, tiap tahun terjadi kebakaran, itu menyebabkan terjadinya kerusakan di wilayah gambut juga yang seharusnya mampu menampung debit air yang tinggi. Baik, dan selama ini Walhi selalu menunjukkan komitmennya untuk terus memberikan evaluasi kepada pembuat kebijakan ataupun perizinan seperti ini. Nah, bagaimana feedbacknya sejauh ini, Mas Dimas? Ya, beberapa kali kita memberikan masukan, baik proses dari tata ruang maupun proses bagaimana mendorong adanya evaluasi perizinan, memang responnya itu berbeda. Maksudnya berbeda dalam artian setiap periode kepemimpinan memiliki respon masing-masing. Nah, dari beberapa periode kepemimpinan yang lalu hingga saat ini responnya kurang menunjukkan menjadi komitmen penting memperbaiki kondisi lingkungan yang ada di Kalimantan Tengah. Oke, ini lebih ke pemerintah pusat atau daerahnya, Pak? Dua-duanya, karena beberapa proses perizinan ada yang menjadi kewenangan pusat maupun daerah. Oke, nah sekarang untuk masukan Walhi sendiri untuk pemerintah setempat agar banjir ini segera teratasi dengan baik, terutama melihat kondisi lahan yang saat ini dikhawatirkan dari sisi alih fungsinya. Ya, kalau saat ini berbicara kondisi lingkungan yang ada, peran serta pemerintah baik pusat maupun di daerah itu menjadi sangat penting. Proses-proses review izin, evaluasi perizinan yang ada di Kalimantan Tengah itu wajib dilakukan. Tidak melihat satu aspek jenis industrinya, tapi seluruh industri yang melakukan atau yang mendapatkan izin terkait pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua adalah bagaimana
hasil proses evaluasi maupun review ini dilakukan penegakan hukum apabila terbukti ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses pemberian izin maupun proses mendapatkan izin tersebut. Dan yang ketiga adalah menjadi penting juga adalah melakukan audit kondisi lingkungan kita. Setelah melakukan audit kondisi lingkungan, kita tahu menjadi wilayah mana menjadi fokus utama atau prioritas utama dalam proses perbaikan kondisi lingkungan itu sendiri, itu proses reboisasi dan lain sebagainya. Itu yang harus dilakukan, dan ini yang tidak pernah atau belum pernah dilakukan oleh pemerintah baik itu pusat maupun di daerah, khususnya di Kalimantan Tengah. Baik, Mas Dimas, terima kasih telah bergabung bersama kami di seputar iNews Siang RCTI, dan sekali lagi salam sehat selalu. Ya, itu tadi adalah Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, Dimas Novian Hartono.